Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior saya lihat ada Prof. Zainul, Dr. Ablah, dan teman-teman sekalian juga PPDS. Ya, puji syukur pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk apa ya, mendengarkan sharingnya Dr. Caca Sharing. mungkin sharing mengenai Sharing refreshing kali ya, Teh ya. ya, refreshing mengenai hasil pemeriksaan audiologi sebagai dasar perencanaan bedah telinga tengah. Jadi kita ketahui bahwa pada setiap tata laksana penyakit telinga tengah kita selalu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang termasuk pemeriksaan audiologi. Jadi dari pemeriksaan audiologi ini tentunya kita harusnya mendapat informasi yang banyak ya, karena jangan sampai pemeriksaan ini hanya kita terima sebagai conductive hearing loss, sensorineural atau mixed type hearing loss saja sebetulnya. Jadi kita sebetulnya ingin teman-teman sejawat sekalian dapat menilai audiologi ini sebagai perencanaan pembedahan telinga tengah untuk mencapai tujuan yang maksimal. Tujuan kita untuk operasi telinga tengah Itu tentunya adalah yang telinga yang besar. kering, ya, Nah, telinga kita yang lihat baik nanti dengan posisinya. pembersihan self cleaning yang baik, dan juga tentunya adalah gangguan pendengaran harus Ya, kita ini optimalkan. grafiknya Ya, kita harus di menaikkan 2015. gangguan pendengaran. Tidak semua bisa gangguan pendengaran bisa kita perbaiki dengan pembedahan. Teh Maaf, Lina suaranya hilang. Dokter Lina suaranya hilang, Pencet. Dok. Maaf. Oh, sorry, kepencet. Iya. Iya. Ya, sorry ya. Jadi untuk itu kami merasa perlu dari Kodiotologi untuk melaksanakan kuliah seperti ini bersama-sama tentunya dengan Kodi NO ya, dan menghadirkan Dr. Fikri Caca yang udah terpikir Caca, dan dengan moderator Dr. Leni, terima kasih juga ini atas koordinasi dari tim pelatihan Dr. Alin. Baiklah, mungkin tidak memperpanjang waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan pencerahan ini dari Dr. Caca. Silakan Dr. Caca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Lina atas arahannya. Ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa memang umumnya teman-teman sejawat melihat pemeriksaan audiologi ini hanya untuk melakukan kategorisasi gangguan pendengaran. Ringan, sedang, berat, kemudian konduktif, sensorineural, atau mix. Padahal saat ini banyak penelitian yang sudah berkembang untuk memetakan sebenarnya eh, kelainan apa sih yang terjadi pada telinga tengah dan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan. Jadi kalau saya di RSUI melakukan algoritma, apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan, apa yang kira-kira nanti akan kita temukan pada waktu intraoperatif. Tentu nanti kita akan bicara bukan hanya cerita tentang pemeriksaan fungsi, tapi juga pemeriksaan anatomi. Jadi saya akan mengulas sedikit, mohon izin Telina. Jadi ini nanti di ujungnya kita akan gabungkan pemeriksaan fungsi dari fungsi audiologi juga dengan pemeriksaan anatomi. Jadi CT scan terutama pada telinga tengah. Baik, izin saya share screen. Share screen-nya mana? Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judul dari presentasi saya pagi ini adalah validasi dan interpretasi hasil pemeriksaan audiologi sebagai dasar perencanaan bedah telinga tengah. Jadi kita akan bicara lebih banyak cerita tentang bagaimana melakukan interpretasi hasil pemeriksaan audiologi eh, terhadap apa yang kita akan temukan pada waktu melakukan pembedahan telinga tengah. Jadi khususnya telinga tengah, mungkin akan lebih banyak kita bicara mengenai operasi pada gendang telinga perforasi atau OMSK, tapi juga nanti saya akan satu contoh kasus untuk pada kondisi kelainan telinga tengah tanpa perforasi gendang telinga. Jadi pemeriksaan pendengaran memiliki peran penting dalam proses diagnosis. Diagnosis itu tadi ya kita cerita tentang
jenis gangguan pendengaran, baik itu konduktif, sensori, ataupun mixed hearing loss, kemudian derajat ambang dengar, mulai dari ringan, sedang, sedang berat, berat, sampai sangat berat. Tapi yang banyak belum diterapkan mungkin yang banyak juga penelitian sekarang berkembang adalah bagaimana perencanaan bedah, terutama pada penyakit-penyakit gangguan konduktif. Nah, prinsip dari pemeriksaan pendengaran itu pertama adalah tidak boleh berdiri sendiri. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan pendengaran harus ada pemeriksaan pembanding sehingga kita mampu melakukan validasi. Jadi benar nggak hasil pemeriksaan kita ini? Dan harusnya beberapa pemeriksaan pendengaran itu harus saling melengkapi. Kalau ada pemeriksaan pendengaran yang tidak sesuai atau tidak melengkapi, maka kita membutuhkan pemeriksaan selanjutnya untuk melihat di mana letak pitfalls-nya. Jadi di mana letak kesalahannya. Tujuan dari presentasi ini adalah memahami dasar pemeriksaan audiologi terkait gangguan telinga tengah, bagaimana melakukan validasi terhadap hasil pemeriksaan, yang terakhir akan informasi yang kita temukan tadi untuk perencanaan bedah telinga tengah. Baik, ada 3 pemeriksaan audiologi yang akan saya kemukakan pada presentasi ini. Yang pertama adalah pemeriksaan audiometri nada murni, yang kedua adalah pemeriksaan audiometri tutur, yang ketiga adalah pemeriksaan timpanometri atau impedance audiometri. Jadi audiometri nada murni prinsipnya adalah kemampuan mencari kemampuan kohlea mendeteksi bunyi terkecil untuk tiap frekuensi. Untuk mendapatkan kemampuan kohlea ini kita bisa melakukan evaluasi menggunakan hantaran udara dan hantaran tulang. Sedangkan audiometri tutur lebih berperan pada mengetahui fungsi jaras auditori. Nah, audiometri tutur juga bisa dilakukan menggunakan hantaran udara. Tapi mungkin teman-teman sekalian juga harus tahu bahwa audiometri tutur bisa dilakukan menggunakan juga hantaran tulang. Yang ketiga adalah impedance audiometri atau timpanometri, yang prinsipnya adalah kalau tadi kedua yang di atas ini adalah pemeriksaan subjektif audiologi, jadi kita membutuhkan respon dari pasien, sedangkan impedance audiometri atau timpanometri itu adalah audiologi objektif. Jadi kita tidak membutuhkan respon dari pasien, tapi memang terbatas pada suatu kompleks dari sistem pendengaran. Impedance audiometri itu berperan pada berbicara terutama pada fungsi telinga tengah dan tuba eustachius. Jadi membran timpani, tulang pendengaran, tingkap oval, tingkap bundar, dan tuba eustachius, bagaimana mereka bekerja. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai bagaimana kita melakukan validasi, tentu kita harus tahu dulu nih bagaimana prinsip kerja audiometri. Jadi tadi kita cerita bahwa suara itu kan tentu kita sudah tahu secara fisiologi bisa dihantarkan melalui air conduction pathway dan bone conduction pathway. Air conduction pathway itu adalah suara yang dihantarkan melalui suatu transducer atau suatu alat. Contohnya misalnya adalah yang paling sederhana penala. Penala itu punya kemampuan maksimum kalau misalnya kita getarkan dengan benar, diletakkan 2,5 cm di depan daun telinga, maka sebenarnya kemampuan maksimumnya 70 dB. Jadi sebenarnya teman-teman bisa tahu tuh, sebelum hasil audiometri, kalau misalnya Anda lakukan penala ditaruh depan telinga, pasiennya bilang nggak dengar dok. Itu sebenarnya kemungkinan besar ambang dengarnya sudah sedang berat. Jadi di atas 70 dB. Ya kalau kita benar ngejainnya. Tapi kalau salah kadang-kadang penala itu masalahnya banyak pitfalls-nya. Mulai dari teknik mengerjakan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya melakukan mini CX misalnya sama adik-adik kita di koas, itu nggak usah ngelihat juga saya udah tahu bahwa ini pasti salah. Kenapa? Karena dari ruangan sebelah penalanya udah kedengeran gitu. Ini yang didengar bukan yang didengar pasien pasti bukan teknik penala yang benar. Nah, transducer yang kedua yang biasa kita pakai pada pemeriksaan audiometri adalah yang disebut sebagai supraaural atau circumaural headphone, di mana memberikan kemampuan maksimum yang bisa diberikan adalah 120 dB
Yang ketiga, yang jarang kita gunakan di Indonesia untuk pemeriksaan audiometri adalah insert. Yang ini biasanya kita pakai pada pemeriksaan-pemeriksaan elektrofisiologi, contohnya BERA. Ya, nah, ketika kita melakukan pemeriksaan audiometri dengan penala, dengan airway air conduction, itu murni air conduction. Kenapa? Karena tidak ada eh, penempelan atau perlekatan antara sumber bunyi dengan tulang pendengaran, tulang mastoid, sorry. Sedangkan kalau kita menggunakan headphone, maka headphone itu kan akan diletakkan di daun telinga, sehingga suara yang dihantaikan bukan hanya berasal yang masuk ke dalam telinga dalam, bukan hanya berasal dari airway air conduction pathway, tapi juga dari bone conduction pathway. Itu yang kita harus ingat. Dan itu nanti akan bercerita tentang tergantung pada resonansi yang terjadi di dalam tulang pendengaran. Jadi kita akan cerita nanti bahwa bone conduction itu tidak semuanya murni punyanya cochlea. Jadi ada bone conduction yang justru komponennya berasal dari gerakan tulang pendengaran, terutama pada daerah stapes. Itu kenapa misalnya pada otosklerosis kita mendapatkan adanya Cahart notch. Jadi suatu takik pada bone conduction karena kekakuan dari tulang pendengaran. Nah, itu dasar teorinya begitu. Jadi kita harus paham apa sih sebenarnya yang kita kerjakan dan sehingga nanti outcome-nya itu nanti kita akan bisa mengkorelasikan terhadap proses apa yang kita kerjakan. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan bone conduction murni. Pemeriksaan bone conduction biasanya dilakukan menggunakan bone oscillator. Nah, yang biasanya dilakukan yang benarnya adalah ditempelkan di daerah belakang daun telinga, tidak boleh nempel sama daun telinga. Kenapa? Karena ketika dia nempel sama daun telinga, mungkin saja misalnya ada sensasi getar yang nanti diinterpretasikan oleh pasien sebagai adanya bunyi. Nah, yang terakhir adalah apa saja bunyi yang bisa diberikan. Kalau tadi kita bicara tentang sumber bunyinya, maka sekarang kita bicara tentang outcome atau bunyi yang bisa diberikan. Bunyi yang bisa diberikan dalam bentuk signs, jadi bentuknya adalah bunyi tone ya, tut, tit, gitu ya. Kalau nada tinggi, kalau nada rendah tadi tut, gitu ya, atau warble, gitu ya. Oke, kenapa kita membutuhkan dua bunyi ini? Karena dua bunyi ini akan nanti sangat dibutuhkan terutama pada kasus Vaccine 2x1, Sunmol 3x1. Ya, itu ada bocor ya. Jadi Gentamicin 001. jadi ini warble akan banyak kita pakai ketika kita menggunakan pada pasien dengan keluhan tinnitus. Sehingga pasien lebih mudah untuk membedakan apakah bunyi yang dipresentasikan berasal dari audiometer atau berasal dari telinganya yang memang sedang berdenging juga gitu. Jadi kalau kita memberikan bunyinya tone, kadang-kadang pasiennya susah. Ini bunyinya yang saya dengar ini bunyi yang dari telinga saya sendiri atau jangan-jangan bunyi yang dari headphone yang diberikan. Nah, jadi ada dua macam bunyi yang bisa kita presentasikan. Nah, gimana dengan audiometri tutur? Audiometri tutur ini Halo, akan aku disuruh memberikan join ini webinar. informasi mengenai bagaimana suara dihantarkan dari cochlea menuju ke korteks auditori. Nah, kalau informasi apa yang bisa kita dapatkan? Jadi audiometri tutur ini nanti pertama adalah dia akan mengkonfirmasi benar nggak bahwa pasien ini mengalami gangguan konduktif. Jadi kalau misalnya gangguan konduktif, jadi kalau gangguan normal maka harusnya 50% dari ambang itu muncul di sekitar ambang dengar. Jadi itu adalah kondisi normal. Kemudian nanti 100%-nya dia muncul 10-20 dB di atas ambang dengar. Nah, ketika dia konduktif, maka kita akan melihat kurva ini akan bergeser nih. Karena kan nilai ambang dengarnya berubah tanpa adanya kelainan cochlea. Kalau dia kelainannya justru disertai dengan kelainan cochlea, apalagi retrocochlea, maka grafiknya nggak akan seperti ini. Kalau dia ada kelainan cochlea, maka kita bayangkan cochlea itu sebagai suatu generator listrik ya,
dan jumlah sel hair cell itu adalah jumlah yang maksimum bisa menghantarkan listrik, maka kalau jumlah hair cell-nya berkurang secara signifikan, maka kemampuan dia menghantarkan listrik, walaupun kita kasih suara yang sangat keras, gitu ya, dia tidak akan bisa maksimal. Itu yang disebut yang grafik yang C di sini. Bagaimana grafik yang D? Grafik yang D ini akan bercerita tentang adanya kelainan retrocochlea. Jadi kita bisa yang kita sebut sebagai grafik rollover. Jadi saraf di daerah belakang koklea itu berfungsi membawa informasi suara yang harusnya input dan output itu terjadi secara berurutan. Jadi misalnya saya bicara sapi, maka harusnya yang nyampe ke otak es dulu, baru ah dulu, baru peh dulu, baru i. Kalau ada kelainan di retrocochlea, maka bisa saja otak kita mendengar kata sapi tadi menjadi sepi. Jadi SAPI-nya jadi satu. Walaupun dikuatkan, awalnya dia mungkin lebih jelas mendengar. Tapi lebih keras lagi, dia hanya mendengar noise aja. Jadi nggak jelas. Makanya nilai benarnya, kalau ini jadi kalau nilai yang ke atas ini adalah nilai benar, ke samping ini adalah jumlah suara, apa namanya, intensitas suara yang diberikan. Jadi nilai benarnya bukannya makin suara makin kuat diberikan makin bagus, seperti halnya yang terjadi pada kondisi normal atau konduktif, tapi nilai benarnya makin turun karena sarafnya yang terganggu, sehingga suara yang makin kencang itu nggak membuat dia makin jelas, tapi justru makin tidak jelas. Oke, ada dua kesalahan yang harus kita lakukan validasi pada waktu menerima hasil pemeriksaan audiometri. Yang pertama adalah terjadi karena cross hearing. Yang kedua yang sudah kita bahas sebelumnya adalah cerita tentang tinnitus. Apa tuh cross hearing? Tadi ya kita cerita bahwa kita melakukan pemeriksaan audiometri itu dengan memasang headphone di dalam telinga. Ketika headphone dipasang, dia bukan hanya mempresentasikan bunyi lewat daun telinga masuk ke dalam liang telinga, tapi juga ada getaran yang akan lewat dari tepi-tepi dari daun telinga tadi. Jadi lewat tulang pendengaran. Karena itu suara yang dihantarkan di sini ini bukan hanya didengarkan pada sisi yang mau kita periksa, tapi bisa juga didengar pada sisi yang tidak kita periksa. Jadi kalau begitu artinya bisa saja ambang yang kita terima, yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan audiometri tadi salah. Kenapa? Karena sebenarnya kita mau periksa misalnya telinga kanan, ternyata yang dengar adalah telinga kiri. Oke, masing-masing pemeriksaan tadi itu dipengaruhi oleh jenis transducer yang diberikan. Ya, jadi kemampuan otak untuk menghambat suara sehingga tidak didengarkan oleh telinga sebelahnya disebut sebagai interaural attenuation. Jadi hambatan kepala itu tergantung pada pakai apa kita. Kalau kita pakai headphone, maka rata-rata di sini kemampuan tulang kepala kita untuk menghambat suara itu adalah 40 dB. Jadi kalau dia sudah beda 40 dB antara fungsi koklea, antara suara yang diberikan oleh headphone terhadap kemampuan koklea pada sisi kontralateralnya, maka mungkin saja kita mendapatkan hasil yang salah pada waktu pemeriksaan air conduction. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai cross hearing. Bagaimana cara menghilangkan efek cross hearing? Harus diberikan masking. Masking itu adalah pada sisi yang tidak kita periksa, kita memberikan suara sehingga kokleanya tidak ikut mendengar apa yang diberikan pada sisi yang sedang diperiksa. Nah, masking itu tergantung, kebutuhan masking itu tergantung pada IA tadi, balik lagi tadi, interaural attenuation. Kalau supraaural itu kebutuhannya adalah kalau beda antara bone conduction telinga tidak diperiksa dibandingkan dengan air conduction telinga yang diperiksa lebih dari 40. Kalau dia pakai insert phone itu bervariasi, bisa dari 55 sampai 75 dB. Jadi kalau nada rendah justru
sebenarnya yang tadinya butuh masking kalau kita pakai insert phone, kadang-kadang tidak butuh masking. Nah, yang paling sensitif adalah bone vibrator. Kenapa kalau bone vibrator? Lah kan dia langsung pada tulang pendengaran. Maka dari itu dia umumnya semua pemeriksaan bone conduction kalau terjadi gap itu harus dilakukan masking. Ya. Nah, ini yang kita harus kenapa ini menjadi sangat penting? Karena bisa saja misalnya pasiennya sebenarnya sudah dead ear di telinga sebelah sini yang sedang kita periksa. Tapi sebelahnya normal. Ketika kita periksa, maka ketika kita tidak ingat tidak melakukan masking pada telinga yang sedang diperiksa, maka hasilnya seakan-akan pasiennya mendengar pada ambang sekitar 50 dB yang merupakan shadow, bayangan dari telinga sebelahnya. Hal ini akan menjadi sangat penting terutama pada kasus yang unilateral deafness. Jadi satu sisi ini benar-benar sudah nggak bisa mendengar, dia akan menjadi cross hearing-nya akan lebih dominan gitu. Jadi lateralisasinya akan menjadi sangat lebih sensitif pada pasien. Kenapa? Karena dia mendengarnya otaknya itu mendapatkan informasi mainly terutama dari telinga sisi yang mendengar normal. Oke. Nah, kita lihat. Kira-kira pemeriksaan ini salah atau benar? Butuh masking atau tidak butuh masking? Ada yang bisa kasih pendapat? Dari teman-teman? Butuh masking atau tidak butuh masking ini? Ini adalah hasil pemeriksaan yang butuh masking. Baik pada air conduction maupun pada bone conduction. Air conduction kenapa dia butuh masking? Kita lihat. Contohnya pada 1000, 1 kHz. Ambang air conduction-nya adalah 50 dB. 60. Bone conduction di sisi kontralateralnya pada 1 kHz adalah 10 dB. Bedanya artinya adalah 40 dB. Jadi artinya mungkin saja suara yang kita dengarkan di telinga kiri ini sebenarnya berasal dari kohlea telinga kanan. Karena sudah melewati ambang interaural attenuation. Gitu ya. Nah, jadi artinya pemeriksaan ini valid atau tidak? Tidak valid. Kenapa? Karena masih mungkin pendengarannya didapatkan dari sisi kontralateral. Demikian pula juga dengan bone conduction. Tadi syaratnya bone conduction adalah tidak boleh ada gap pada sisi yang sama. Ini gapnya wah jauh banget itu semuanya. Jadi air conduction-nya bisa salah, bone conduction-nya pun bisa salah. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan yang tidak valid. Jadi kalau misalnya seorang dokter tuh prinsipnya adalah bahwa kita tidak perlu tahu bagaimana pemeriksaan itu dikerjakan, kita hanya perlu tahu konsepnya. Teknis pemeriksaan itu harusnya adalah seorang audiolog, karena itu di Indonesia kita punya Akademi Audiologi Indonesia, di mana mereka itu diajarkan teknik bagaimana memberikan hasil pemeriksaan yang benar. Seorang dokter tuh tugasnya apa? Melakukan validasi. Udah benar belum nih orang mengerjakan pemeriksaannya? Kalau kemarin waktu CPDP mungkin teman-teman ikut saya kuliah di cerita bagaimana melakukan validasi terhadap BERA. Nah, audiometri juga butuh ternyata validasi. Jadi jangan sampai pemeriksaan kita bilang bahwa ya pendengarannya konduktif, tuli konduktif berapa nih 50 dB, padahal ternyata mungkin pasiennya sudden deafness. Jadi sisinya sebelah sini sebenarnya gangguan pendengaran sangat berat, sensorineural. Lah kan bubar. Pasiennya dikasih obat-obatan untuk otitis media infusi karena kita pikir bahwa wah ini gangguan pendengaran karena adanya cairan, padahal ternyata sudden deafness. Itu banyak kita temukan, banyak pasien-pasien yang salah terdiagnosis karena kita tidak melakukan validasi. Atau tadi, wah pasiennya mengalami perbaikan yang tadinya ambangnya misalnya 80 dB, 90 dB, sekarang setelah saya lakukan operasi ternyata dapatnya jadi 30 dB dok, 40 dB. Lah iya, yang sebelum operasi dibikin masking, yang sudah operasi nggak dibikin masking. Kayak bubar, kita nggak bisa dong melakukan validasi terhadap hasil pemeriksaan tadi. Jadi itu yang kita sebagai dokter kita harus pentingnya melakukan validasi. Nah,
Yang kedua, nah ini bagaimana caranya melakukan mengatasi kesalahan? Tentu kita harus mengetahui bagaimana syarat melakukan masking. Jadi dokternya harus paham banget ini di masking nggak, gitu ya. Jadi dan di laporan hasil tes pemeriksaan itu juga harus dilaporkan apakah dia melakukan masking dan berapa banyak masking yang diberikan. Ya, jadi yang benar hasil pemeriksaan audiometri itu tidak boleh seperti ini saja. Di bawahnya harus ada keterangan melakukan masking atau tidak, berapa banyak berapa banyak masking yang dilakukan, kemudian bagaimana kondisi pasien saat dilakukan pemeriksaan audiometri. Pasien tidak kooperatif, pasiennya setengah ngantuk, setengah enggak, misalnya pasien pasca misalnya OMSK dengan komplikasi intrakranial misalnya. Kemudian dilakukan audiometri, padahal pasiennya dengan GMO, gangguan mental organik. Lah ya kan nggak valid lah pemeriksaan ini. Jadi kan kita nggak boleh, dan itu yang harusnya memberikan laporan adalah seorang audiologis yang terlatih untuk melakukan itu. Karena belum tentu misalnya hanya orang, misalnya mohon maaf ya, perawat yang dilakukan pelatihan 1-2 hari, mungkin dia nggak dapat nih teknik-teknik yang hal-hal seperti ini yang harusnya dia ikut laporkan pada waktu pemeriksaan audiometri. Ya, terus eh, yang terakhir adalah menggunakan Weber audiometri. Wah, makhluk apa lagi nih Weber audiometri? Jadi kalau tadi kita biasa melakukan pemeriksaan penala dengan meletakkan garpu tala, baik itu menggunakan pemeriksaan tes Rine, tes Weber, tes wabah, maka audiometer yang kita punyai juga bisa melakukan tes seperti penala tadi dengan meletakkan ya bone conduction di tengah dahi. Ini adalah yang disebut sebagai Weber audiometri. Dengan melakukan Weber audiometri, kita bisa melakukan konfirmasi. Benar atau tidak benar hasil yang kita miliki, hasil yang kita dapatkan. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan melakukan Weber audiometri, dibandingkan dengan tuning fork Weber, ini kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, terutama pada bone conduction yang kecil. Jadi kalau misalnya kita pakai tuning fork, mungkin kalau ada bone conduction yang kecil, dia nilai kesetaraannya, nilai akurasinya cuman 0,44 sampai 0,68. Tapi kalau misalnya dia pada menggunakan Weber audiometri, nilai kesesuaiannya bisa sampai 0,74. Jadi ini hasilnya yang ini merupakan salah satu keunggulan dari pemeriksaan Weber audiometri. Baik, pemeriksaan yang ketiga yang kita akan bahas di sini sebagai pemeriksaan audiologi adalah timpanometri atau impedance audiometri. Kenapa kok timpanometri? Bedanya apa sih, Dok? Yang namanya timpanometri itu sebenarnya alatnya namanya timpanometer. Jadi alatnya itu dia ngasih tekanan, ngasih suara, kemudian direkam balik. Gitu ya, perubahan yang terjadi di telinga tengah. Yang penting untuk kita dari pemeriksaan timpanometri ini pada gangguan fungsi telinga tengah adalah impedance audiometri dan tes fungsi tuba. Terutama tes fungsi tuba dengan perforasi. Oke. Jadi prinsip kerjanya adalah kita akan memberikan suara ke dalam telinga tengah yang kita tutup menjadi suatu rongga udara tertutup. Kalau dikasih suara, maka harusnya telinga tengah ini akan bergerak maju mundur. Kalau dia bergerak ke arah dalam, harusnya rongga udara ini menjadi lebih lebar. Kalau dia bergerak ke arah luar, harusnya rongga udara ini menjadi lebih sempit. Konsep itulah yang dipakai ketika kita mengukur yang disebut sebagai impedance. Gitu ya. Harusnya normalnya adalah bahwa impedance itu terjadi ketika perubahan ini dia maksimum di sekitar 0 sampai minus 50 mm H2O. Gitu ya. Jadi ketika dia berada di area 0 sampai minus 50 inilah harusnya perubahan tekanan di sini lebih normal. Kalau di dalam telinga tengah terjadi tekanan negatif, maka tentu alat ini harus ngasih tekanan negatif balikannya, sebaliknya gitu ya, supaya posisi gendang telinga berada lagi di tengah.
Karena itu pada kasus adanya gangguan fungsi tuba, kita mendapatkan puncaknya adanya di lebih ke arah negatif. Sejumlah berapa tekanan yang diberikan oleh sistem telinga tengah di sini. Oke. Kemudian yang jadi repot adalah kalau di sini cairan. Kalau di sini cairan, maka ini udara yang dikasih. Ini cairan atau massa daging. Maka berapapun ditarik atau didorong oleh alat timpanometer, gerakan dari sistem telinga tengah ini akan tetap terhambat. Inilah yang kita dapatkan dengan yang disebut sebagai tipe B. Nah, tipe A tadi bisa bablas, jadi dia itu telinga tengah kita itu bergerak sesuai dengan suara yang diberikan, tapi ditahan oleh adanya ligamen-ligamen yang eh, mengikat tulang pendengaran. Jadi kalau misalnya tulang pendengarannya putus, ya dia nggak ada ikatannya, bablas. Makanya kita akan mendapatkan tipe A yang sangat tinggi ke atas karena tidak ada tahanan dari ligamen-ligamen tadi. Yaitu yang disebut sebagai AD. D itu adalah dislokasi. Kemudian kalau misalnya dia terjadi kekakuan, misalnya pada kasus yang paling klasik adalah otosklerosis, maka kita akan mendapatkan tipe AS. Jadi gerakan tulang pendengarannya terhambat di bawah normal. Nah, itu yang disebut sebagai tipe A. Nah, jadi tadi kita sudah cerita bahwa ada 3 komponen yang dari timpanometri, yaitu static acoustic emittance, equivalent ear canal, dan tympanometric pressure. Yang masing-masing sudah saya jelaskan bagaimana fungsi dan interpretasinya. Nah, yang penting adalah pada pemeriksaan timpanometri, bagaimana kita melakukan validasi. Jadi jangan hati-hati, yang harus hati-hati kita lihat adalah apabila kita mendapatkan gambaran seperti tipe B. Jadi tipe B itu bisa kita dapatkan karena adanya cairan atau massa di balik gendang telinga, tapi bisa juga kita dapatkan pada kondisi perforasi. Jadi mungkin waktu kita bikin pemeriksaan otoskopi, nggak kelihatan tuh sebenarnya misalnya di ujung anterior itu ada perforasi karena misalnya liang telinganya agak melekuk. Gitu. Nah, waktu kita kasih tekanan tadi menggunakan timpanometer, tekanannya bocor gitu karena ada perforasi di sana. Maka kita mendapatkan seakan-akan gendang telinganya nggak bergerak padahal karena tekanannya bocor. Yang harus kita evaluasi adalah tadi komponen ear canal volume. Jadi kalau dia bocor, harusnya gambar ini nggak merupakan suatu kavum tertutup, kavitas tertutup, tapi karena dia bocor, maka gambar ini adalah kavitas terbuka. Jadi pada nilai volume ear canal kita mendapatkan gambaran yang sangat tinggi nih, 5,2 contohnya. Jadi di atas 1,46 kalau pada orang dewasa. Atau misalnya kita nggak ngeliat-ngeliat dulu pada waktu pemeriksaan, kita nggak melihat bahwa ternyata ada serumen di dalam gendang telinga atau alatnya habis dipakai sama pasien yang ada serumennya. Maka atau misalnya timpanometrinya nembak ke arah liang telinga. Maka ini kita akan mendapatkan volumenya jadi sangat kecil di bawah 0,4. Contohnya misalnya di sini 0,15. Ini terjadi pada kasus probe itu tertutup oleh suatu massa jaringan padat. Gitu ya. Nah, ini yang ketika kita mau melakukan membaca hasil, jangan lupa dibaca tentang VEC-nya, volume ekuivalennya. Benar nggak volume ekuivalennya di antara 0,4 sampai 1,46? Kalau lebih atau kurang, lah artinya salah dong. Jangan-jangan ini bukan tipe B nih. Ini adalah gangguan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau adanya perforasi yang nggak kelihatan sama kita. Baik, yang terakhir yang mungkin juga kita ada pemeriksaannya tapi kadang-kadang kita nggak melakukan adalah tes fungsi tuba pada perforasi gendang. Kalau zaman dulu saya waktu zaman residen itu ngomongnya adalah EPF2 itu karena di alat timpanometrinya
ETF tuh tes fungsi tuba tuh bisa dalam kondisi gendang telinga tertutup atau gendang telinga perforasi. Jadi kalau misalnya pada perforasi kita mesti mencet lagi tuh 2 kali tuh si ETF-nya. Jadi keluarlah tulisan ETF2. Apa tuh ETF2 atau tes fungsi tuba pada perforasi membran timpani? Prinsipnya adalah kalau tadi kita memberikan tekanan, kemudian kita memberikan suara pada kafum telinga tengah, kafum liang telinga yang dihantarkan ke telinga tengah. Kalau eustachian tube function pada perforasi, kita hanya memberikan tekanan saja positif pada kavitas pada liang telinga ini. Oke, harusnya normalnya kalau dia perforasi di sini, harusnya tekanan ini akan turun nih melalui tuba atau dibantu ketika kita menelan. Karena itu nama lain dari tes fungsi tuba pada perforasi ini adalah Toynbee test. Jadi harusnya kita akan mendapatkan gambaran tekanan yang makin lama makin turun setiap kita menelan. Normalnya itu tekanan yang diberikan adalah sekitar 200 mm H2O. Ya, jadi tekanan yang awalnya kita berikan adalah 200 mm H2O. Kalau dia dalam 3 sampai 5 kali menelan, sisa tekanannya bisa mencapai 0 sampai 50 mm H2O, kita nyatakan bahwa fungsi tubanya normal. Kalau ada kelainan parsial, bisa mild atau moderate, itu dia masih tersisa tekanan antara 50 sampai 150 mm H2O. Kalau dia ada kelainan yang berat pada tuba eustachius, maka kita akan mendapatkan sisa tekanan lebih dari 150 mm H2O. Jadi dia di atas saja meleper aja di sini. Walaupun dia udah menelan berulang-ulang kali. Ya. Nah, apa makna klinisnya? Ternyata makna klinisnya sangat besar. Kalau misalnya pasien mengalami gangguan berat pada fungsi tuba, maka kita punya prognosis ketika kita melakukan timpanoplasti saja, itu dia akan perbaikan atau akan grafnya uptake-nya itu cuma 1/3. Ini penelitian yang dilakukan oleh Valia pada tahun 2024. Laporan dari Dave pada jurnal yang sama tahun 2019 menyatakan bahwa kalau kita hanya melakukan timpanoplasti sama nih angkanya 33% kalau dia gangguan dari tes fungsi tubanya jelek. Tapi dengan melakukan timpanомастодektomi, membersihkan jaringan infeksi atau inflamasi yang terjadi di muara tuba dan telinga tengah, maka kita mendapatkan perbaikan bisa sampai 74%. Penelitian yang selanjutnya juga didapatkan hal yang sama, bahwa kalau misalnya kita gross dysfunction, itu angkanya cuman, yang bagusnya cuman 20%. Yang retraksi 60%, yang perforasi ulang adalah kita 20%. Jadi 3 jurnal ini sebenarnya bercerita bahwa penting kalau misalnya kita mau melakukan upaya timpanoplasti supaya graf kita nggak bolak-balik bocor. Nah, tadi saya sudah cerita sedikit banyak tentang bagaimana melakukan pada timpanometri. Langsung saya ke interpretasi dan bagaimana penggunaannya. Sekarang lebih pada kita akan menggunakan bagaimana menggunakan data audiometri untuk perencanaan operasi. Jadi tadi ya kita cerita bahwa air conduction itu dipengaruhi oleh adanya keutuhan fungsi dari telinga tengah. Fungsi telinga tengah itu mungkin kita harus ingat lagi bahwa dia bisa membawa 2 informasi. Yang pertama adalah bagaimana dia melakukan amplifikasi karena adanya perbedaan luas area dari membran timpani dibandingkan dengan oval window, dan adanya proses tuas yang terjadi pada tulang pendengaran. Yang kedua adalah bagaimana dia melakukan konduktansi. Jadi menghantarkan suara dari liang telinga yang melalui perantara udara masuk ke perantara cairan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat zaman waktu belajar faal zaman dulu ya, nah ini barangnya. Jadi kemampuan dia membawa suara ini, dia bisa ossicular coupling, jadi
karena dia dibawa oleh tulang pendengaran, dan acoustic coupling. Apa itu acoustic coupling? Bahwa suara yang dibawa ini hanya berjalan satu arah, mulai dari membran timpani, tulang pendengaran, kompleks tulang pendengaran, masuk ke oval window, kemudian muter lewat helicotrema balik ke round window. Kalau terjadi perforasi, maka acoustic couplingnya hilang. Kenapa? Karena suaranya bisa masuk lewat jalur yang awal, tapi juga bisa masuk lewat round window. Jadi kalau lewat daerah perforasi tadi, sehingga energi suara yang dihasilkan di dalam kohlea saling meniadakan. Itu menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran. Jadi kalau itu menjelaskan, kalau perforasinya makin besar, terutama berada di daerah posterior, maka bukan hanya yang terganggu adalah acoustic couplingnya, walaupun tulang pendengarannya normal, gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah. Tapi yang paling repot adalah kalau sampai tulang pendengaran putus. Kalau tulang pendengaran putus, maka suara tadi nggak bisa nih terhantarkan dengan baik ke dalam kohlea, sehingga bisa menurunkan ambang dengar sampai 60 dB. Sedangkan kalau dia amplifikasi, itu perubahan ambang dengarnya sebenarnya harusnya cuma 20 dB. Ya, jadi perforasi membran timpani yang tidak disertai dengan kelainan tulang pendengaran itu berkorelasi, berhubungan atau menyebabkan gangguan pendengaran terutama pada frekuensi kurang dari 2 kHz. Ya. Jadi AB gap-nya itu akan makin besar perforasi, makin besar AB gap pada frekuensi kurang dari 2 kHz, di mana rata-rata AB gap pada 500 sampai 1 kHz adalah 60 dB. Makin besar perforasi, jadi kalau perforasi lebih dari 40% atau letaknya di posterior, maka akan menyebabkan AB gap yang lebih besar. Gangguan pada sistem telinga tengah itu bisa terjadi karena adanya cairan atau massa atau kekakuan tulang pendengaran. Yang paling berat adalah ketika terjadi diskontinuitas dari tulang pendengaran. Tapi ini bisa incomplete atau bisa komplit. Kalau komplit artinya suara dari luar tadi sama sekali tidak masuk ke dalam. Contohnya misalnya pada kasus trauma. Jadi trauma terjadi dislokasi tulang pendengaran, putus tuh tulang pendengarannya nggak nyambung. Nah, itu adalah komplit. Yang incomplete ini yang biasa kita temukan pada kasus otitis media, di mana tulang pendengaran tadi putus tapi digantikan oleh jaringan granulasi atau bahkan kolesteatoma, bisa menghantarkan fungsi pendengaran tadi. Nah, jadi seakan-akan pasiennya dalam tanda kutip masih mendengar, tapi sebenarnya gangguan pendengarannya, tulang pendengarannya itu sudah tidak nyambung antara satu sama lainnya, digantikan oleh jaringan lunak yang ada akibat infeksi. Nah, ada suatu penelitian nih yang mendapatkan bahwa bagaimana kita memprediksi bahwa terjadi suatu kelainan, suatu gangguan perforasi ini disertai dengan adanya gangguan pada tulang pendengaran. Jadi ini yang kita lakukan adalah kalau misalnya dia tanpa perforasi membran, tanpa kelainan tulang, maka harusnya yang paling penting adalah kita lihat di 2 kilo. Dia tidak boleh lebih dari 20 dB gapnya. Jadi kalau di 2 kilo dia sudah lebih dari 18 atau 20 dB, maka kita harus curiga nih bahwa dia sudah mengalami gangguan pendengaran. Apalagi kalau sudah lebih dari 30 dB gap di 2 kHz-nya. Itu kemungkinan besar bahwa dia sudah mengalami gangguan putusnya dari tulang pendengaran. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Sheikh tahun 2016 yang mendapatkan bahwa kalau misalnya dia perforasinya besar, kemudian AB gap di 2 kHz-nya lebih dari 18 dB, kurang dari 18 dB, maka kemungkinan tulang pendengarannya utuh. Tapi kalau lebih dari 18 dB, 72% kemungkinan ada gangguan pada tulang pendengaran. Bisa macam-macam. Dia nggak menyebutkan putus pendengaran. Nah, sedangkan kalau misalnya perforasinya kecil, AB gap-nya kurang dari 18 dB, yakin dia 93% tidak ada masalah pada tulang pendengaran. Jadi, kalau misalnya kita mendapatkan kasus perforasi kecil, AB gap di 2 kHz-nya kurang dari 60%, kurang dari 18 dB,
maka sebenarnya prinsipnya kita bisa menggunakan miringoplasti butterfly tanpa kita harus mengevaluasi apa yang terjadi di telinga tengahnya. Gitu ya. Itu cerita berdasarkan hasil predictive value audiometry ini. Nah, jadi kita bisa buat nih gambar tadi, kita bisa bikin kurvanya kita cocokin nih sama hasil audiometri. Jadi kalau misalnya dia perforasi kecil, kita lihat aja nih kurvanya. Begini nggak di daerah hijau ini nggak? Dengan asumsi bahwa ambang bone conduct-nya antara 0 sampai 10 dB ya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Kalau misalnya dia di daerah grafik hijau, sebenarnya saya kalau misalnya secara praktis, saya nggak pernah lihat lagi CT scan. Saya yakin bahwa ini tinggal pasang gendang telinga. Fungsi tulang pendengahan insya Allah aman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia perforasinya besar, basah, ada jaringan granulasi. Nah, ini harusnya kita mengkonfirmasi hasil dari tes tadi dengan pemeriksaan anatomi. Itu ya mandatory CT scan di sini. Karena mungkin saja kalau misalnya dia di grafik yang kuning atau bahkan di grafik yang merah ini, mungkin saja ada kelainan pada tulang pendengaran. Baik, apa sih yang mau kita evaluasi pada CT scan? Untuk mengevaluasi tulang pendengaran, kita membutuhkan minimal dua posisi, yaitu adalah aksial dan koronal. Tapi ada literatur yang lebih baru lagi yang melakukan rekonstruksi tulang pendengaran 3 dimensi. Dan ini sangat mudah sebenarnya bisa teman-teman lakukan kalau punya software DICOM viewer. Kalau waktu awal saya ngasih kuliah zaman dulu itu ya, waktu zaman COVID, rasanya mungkin teman-teman banyak yang belum punya DICOM viewer. Tapi sekarang saya lihat sih banyak yang sudah bisa jago-jago ngerjain DICOM viewer. Ini dengan sedikit saja manipulasi kita sudah mendapatkan rekonstruksi 3 dimensi tulang pendengaran. Jadi kalau PPDS pada ada yang mau niat-niat bikin penelitian beginian lucu juga sih. Hasilnya pasti oke. Nah, pasti sangat membantu. Posisi apa saja yang bisa kita lakukan pada aksial adalah kompleks incus malleus di daerah apex cochlea, kemudian stapes dan oval window di bawahnya sedikit dari ini, dan IS joint di bawahnya lagi sedikit dari ini. Pada koronal kita mengevaluasi pada malleus dan scutum untuk mendeteksi scutum ini menjadi penting karena kita mau membedakan apakah perselubungan yang kita dapatkan itu curiganya cholesteatum atau terutama cholesteatum yang acquired atau hanya jaringan granulasi. Kalau scutumnya masih tajam seperti ini, kita hanya curiga bahwa dia jaringan granulasi. Tapi kalau scutumnya dia hancur, maka kita curiganya adalah dia cholesteatum. Sama incus dan IS joint. Kita coba ngelihat contoh kasus. Ini mohon izin Dr. Diana Rosalina, Dr. Ruli, Dr. Fatia, saya izin ngambil contoh kasus dari Fatmawati. Jadi ini adalah pasien dengan perforasi bilateral, kemudian kita lihat pada sisi telinga sebelah kanan tidak hanya perforasi, tapi kita lihat adanya timpanosklerosis luas di sekitar tulang pendengaran. Ya, nah kita lihat pada dikerjakan nggak nih? Oke, kita lihat dulu nih, valid apa tidak pemeriksaannya. Ambangnya kita lihat di sini pada bone conduction, air conduction ya, pada 500, 1000, 2000, 4000, ini di bawah kurang dari 40 dB. Dibandingkan dengan kontralateralnya. Jadi artinya bahwa pemeriksaan ini air conduction-nya tidak perlu menggunakan masking. Deal ya, 1 setuju. Yang kedua, Dr. Ruli dan teman-temannya sudah melakukan masking pada bone conduction pada kedua-dua sisi. Yang telinga sebelah kanan terjadi perubahan ketika dilakukan masking pada bone conduction, terutama pada frekuensi 1 kHz, di mana terjadi takik nih pada frekuensi 1 kHz yang tadinya di atas minus 5 dB menjadi turun ke arah 20 dB. Dan signifikan loh, ini lumayan jauh nih artinya turunnya. Oke, ini kita duga disebabkan oleh karena adanya kekakuan tulang pada area tulang pendengaran. Ya, kalau tadi tulang pendengaran kaku di daerah stapes itu akan berpengaruh pada frekuensi 2 kilo. Kalau kelainan yang di daerah 1 kHz ini biasanya di
daerah malleus incus, di join dari malleus incus. Jadi sambungan antara incus malleus atau dari malleus ke gendang telinga itu mengalami suatu kekakuan tulang. Karena itu bone conduction-nya bisa ada takik di sana. Hal ini kita lihat dikonfirmasi dengan pemeriksaan speech, bahwa pada speech audiometrinya yang tadinya harusnya normalnya 0, bergeser nih, sesuai dengan ambang dengarnya. Jadi kira-kira 50%-nya di sekitar 30-an dB. Benar ya, bahwa ambang dengarnya sekitar 26, yang sebelahnya sekitar 22,5 dB. Nah, kita lihat CT scan-nya. Ini yang terjadi pada telinga sebelah kanan. Pada pemeriksaan aksial, kita lihat bahwa tulang pendengaran, incus, malleusnya ada, tapi di sekitar dari tulang pendengaran ada jaringan, ada perselubungan. Kemudian di bawahnya di daerah stapes kita dapatkan yang ini yang ketiga, ini yang kecil banget, ada mungkin teman-teman bisa di zoom nanti. Ini ada kaki 2 di bawah menunjukkan bahwa dia ada stapes, tapi di sekelilingnya juga ada perselubungan. IS joint-nya gimana? IS joint-nya masih nyambung. Ini kira-kira IS joint-nya di sini. Ya. Nah, ini memang mesti agak di zoom, dan kalau misalnya kita melihat dari mana? Dari foto polos yang sudah dicetak, nggak kelihatan, agak mesti pakai kaca pembesar dong melihatnya. Jadi repot kita. Nah, pada koronal kita confirm bahwa pada 2 pemeriksaan ini kutubnya masih bagus nih. Artinya benar bahwa ini bukan nggak ada kolesteatum di sana. Perselubungan ini kemungkinan berasal dari adanya suatu timpanosklerosis luas yang terjadi di daerah kavum timpani kavum timpani telinga kanan. Nah, telinga sebelah kirinya gimana? Sesuai dengan hasil tadi bahwa kosong, ya, bersih dia. Kemudian ini kita jelas bahwa bisa melihat nih ada stapes di depan dari oval window yang dia nanti pada pemeriksaan IS joint-nya ternyata masih nyambung dan tidak ada perselubungan pada di sekitar kavum timpani. Jadi ini adalah kalau kita lihat ini sekitar 1 kuadran. Jadi kalau misalnya Dokter Diana mau melakukan suatu operasi butterfly, masih memungkinkan untuk dilakukan pada kasus telinga sebelah kiri. Sedangkan telinga sebelah kanan kita harus melakukan suatu evaluasi atau eksplorasi telinga tengah untuk membersihkan telinga tengah dari jaringan ikat atau kemungkinan besar suatu timpanosklerosis di telinga tengah. Apalagi yang bisa kita dapat cerita kayak gini. Kalau misalnya dia timpanosklerosis, maka ada kemungkinan tulang pendengarannya harus kita buang sebagian. Gitu ya. Jadi pasien mungkin kita harus edukasi bahwa mungkin pendengarannya nggak bisa lebih baik dari kondisi saat ini, karena walaupun misalnya kita buang, kemudian kita pasang interposisi dari incus di sana, maka mungkin outcome dari hasil pendengarannya mungkin tidak bisa lebih baik dibandingkan dengan telinga sebelah kiri yang tidak ada kelainan pada sekitar tulang pendengaran. Nah itu jadi kita bisa menyesuaikan proses ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita melakukan informed consent pada pasien, sampai nanti di ujungnya ketika kita melakukan bagaimana temuan intraoperatif. Ini mungkin yang operatornya nanti yang bisa cerita bagaimana temuan intraoperatifnya. Nah, kasus kedua juga saya rasa ini mudah ya. Kita konfirmasi bahwa valid pemeriksaannya. Jadi air conduction kita lihat beda lebih dari 40 dB dibandingkan bone conduction sisi kontralateral. Karena itu dibutuhkan suatu masking. Setelah dilakukan masking ternyata didapatkan gap lebih dari 30 dB di daerah 2 kHz dengan ambang dengar sekitar 70 dB. Dari situ kita yakin bahwa ini tulang pendengarannya pasti sudah putus. Apalagi kita melihat bahwa dari gambaran otoskopinya ini ada jaringan infeksi pus, ada kolesteatom, ada jaringan granulasi yang mengisi area yang sebenarnya seharusnya ada membran timpani di sana. Konfirmasi dari hasil pemeriksaan speech audiometry menyatakan bahwa benar ini adalah suatu konduktif, di mana terjadi perubahan yang linear dibandingkan dengan telinga normal dan bisa mencapai 100%. Jadi confirm ya bahwa ini pemeriksaannya benar,
Kemudian kita lihat juga pada waktu melakukan pemeriksaan, Dr. Ruli dan kawan-kawan melakukan masking ya pada waktu pemeriksaan speech karena bedanya lebih dari 50 dB ya pada ambang dengarnya, maka kita konfirmasi bahwa ini yakin bahwa didengar dari sisi sebelah kanan dan sifatnya konduktif. Nah, dari CT scan kita lihat bahwa, nah ini mohon maaf karena saya nggak dapat link ininya ya, kita mendapatkan bahwa pada area koklea apex koklea tidak didapatkan lagi kompleks incus malleus. Kemudian juga tulang pendengarannya kita lihat, ini kita nggak bisa melihat bagaimana apakah masih ada stapes atau tidak. Tapi kalau dari sini kita melihat bahwa destruksinya bahkan sebagian dari dinding liang telinga sudah hancur. Pada posisi koronal, confirm bahwa kita lihat pada area yang seharusnya di sini ada malleus dan skutumnya sudah hancur ya. Jadi ini adalah suatu kolesteatoma dengan destruksi tulang pendengaran luas. Kalau ini saya rasa sih nggak ada masalah. Nah, ini yang mulai lucu nih, kasus ketiga. Pasien saya pribadi, pasien di Rumah Sakit THT Proklamasi, di mana kita mendapatkan kasus tuli konduktif progresif dengan gendang telinga utuh. Seorang laki-laki umur 24 atau 27 tahun lah, pokoknya gitu. Jadi dia makin lama makin jelek, gendang telinga utuh. Kita dapatkan timpanometri tipe A, gitu ya. Puncaknya ada di sekitar 0 gitu ya, masih di sekitar 0, masih ada puncaknya masih di dalam kotak gitu ya, artinya dia puncaknya normal. Ada bergeser sedikit ke sebelah kanan, artinya bahwa dia memang ada sesuatu di sebenarnya, tapi kadang-kadang kita nggak terlalu yakin nih apa yang terjadi. Tapi yang nggak cocoknya adalah dengan gambaran tuli konduktifnya. Kita lihat bahwa tuli konduktifnya sangat berat nih, di sekitar 60 dB, dan kalau kita lihat bahkan sebagian ada yang sampai lebih dari 80 dB. Harusnya bone conduction-nya tidak seperti ini. Karena ketika dia ambang air conduction-nya lebih besar dari 70 dB, harusnya itu sudah diikuti dengan tuli campur. Oke. Apapun itu, apa nih ceritanya? Bagaimana kita melakukan diagnosis pada kasus ini? Ternyata kasus ini dia ada masa putih di belakang gendang telinga. Kan bisa apa aja, Dok? Iya, benar bisa apa aja. Jadi doktrin yang ada saat ini adalah ketika Anda tidak mendapatkan perbedaan atau tidak mendapatkan konfirmasi dari pemeriksaan audiometri versus timpanometri, maka kita harus melakukan pemeriksaan CT scan. Dari CT scan itu kita akan mendapatkan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi pada pasien ini. Ini yang kita dapatkan pada pemeriksaan CT scan. Jadi pada pemeriksaan CT scan kita mendapatkan adanya perselubungan ringan di daerah sekitar tulang pendengaran, di daerah apex koklea, di kompleks incus dan malleus di sini. Kemudian tulang pendengaran stapesnya nggak kelihatan. Nah, loh, ini apa ya? Ini pada aksial, pada koronal pun juga demikian. Nggak ada tuh erosi di daerah skutumnya bersih. Cuman ada perselubungan yang di atas. Kemudian juga demikian, incus masih ada body of incus, tapi kakinya stapes nggak ada. Ternyata setelah kita rekonstruksi secara 3 dimensi, kita dapatkan bahwa ini masanya mengelilingi di daerah posterior. Ini sesuai dengan kolesteatoma kongenital. Jadi pada pasien ini akhirnya yang kita lakukan adalah kita melakukan transkanal atikotomi, kemudian kita angkat tulang pendengaran, kemudian kita gantikan dengan total prostesis. Jadi kita bersihkan kolesteatomnya, alhamdulillah bisa kita bersihkan, kita gantikan dengan total prostesis, kita minta pasiennya untuk kontrol berkala setiap 6 bulan sampai setahun. Saya rasa demikian. Waktunya sudah berapa menit? Rasanya sudah kelamaan nih diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat
bermohon untuk bisa diskusi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fikri Mirza Kanto atau Dr. Caca atas pemaparan, sharing yang menurut saya sangat mendalam sekali ya tentang audiometri, speak audiometri, timpanometri, bahkan dari timpanometri ternyata kita bisa berbicara banyak tentang fungsi tuba dan bisa juga sebagai dasar untuk pemeriksaan preoperasi pada pasien-pasien dengan kasus-kasus otologi, terutama OMSK, otitis media efusi, dan sejenisnya. Pada para peserta mungkin ada beberapa pertanyaan, tetapi sebelumnya saya pribadi, Dr. Caca, ingin menanyakan tentang pemeriksaan garpu tala. Apakah sebelum kita ke sesi pemeriksaan audiometri ini, apakah garpu tala itu tetap wajib kita kerjakan atau memang bisa langsung saja dengan pemeriksaan audiometri di sana baru kita ketahui ya, atau hanya sebagai untuk make sure pada kita bahwa pemeriksaan audiometri itu ternyata oh ini ada masalah, oh ini tidak sesuai dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Leni. Jadi sebagai seorang klinisi tentu kita harus memahami kemampuan klinis adalah yang pertama, gitu ya. Jadi dan kemampuan klinis yang pertama yang kita diajarkan sebagai seorang klinisi adalah garpu tala. Jadi ya saya ingat dulu zaman saya koas, bahkan ujian garpu tala itu kalau sama almarhum Dr. Indro itu semua frekuensi. Tapi dikerjakannya di ruang kedap, Dr. Leni. Iya. Jadi dari situ saya ingat banget ujian saya itu adalah memprediksi bagaimana gambaran audiometri based on hasil pemeriksaan garpu tala saya. Jadi itu kami dulu dididik dari waktu zaman koasnya itu sampai seperti itu gitu loh. Ya. Jadi pemeriksaan garpu tala yang benar itu tuh punya nilai korelasi sampai 70-84% terhadap audiometri yang benar. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu hasil garpu tala kita, jadi kita ada dua pemeriksaan garpu tala yaitu adalah Rine dan Weber. Yang paling penting adalah Webernya. Jadi dari Rine dari Weber kita tahu bahwa ini lateralisasi ke sisi mana, sehat atau sakit, gitu ya. Tapi yang repot kan kalau misalnya Weber kita jadi masalah kalau misalnya dia bilateral konduktif. Ini apa namanya dia lateralisasi ke sebelah mana. Tapi dari situ paling tidak kalau misalnya salah satu sisinya baik, kita tahu bahwa ini sensori arahnya atau ke arah konduktif. Yang kedua adalah Rine. Dari Rine tadi kita bisa menentukan apakah ambangnya ini suatu ringan. Jadi bisa saja misalnya Rine-nya Weber lateralisasi ke sisi sakit pada gangguan konduktif, tapi Rine-nya masih positif. Itu artinya kita curiganya bahwa ini adalah gangguan pendengaran konduktif ringan, ambangnya gapnya kurang dari 40 dB. 30 dB, gapnya kurang dari 30 dB. Kalau gap lebih dari 30 dB, pasti dia Rine-nya sudah positif, sudah negatif. Nah, hal-hal seperti itu tuh kan memberikan kita konfirmasi, dan kalau misalnya hasilnya outcome-nya ternyata jauh berbeda, ya nggak bisa dong dipercaya. Ya. Tapi cerita tadi juga harus kita buat sistem di tempat audiometer bikin kerjakan Weber audiometrinya. Jadi pemeriksaan kita yang tadi kita kerjakan dikonfirmasi sama Weber audiometri. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang misalnya nih kepalanya kulitnya tebel. Kan waktu kita neken kan kehambat tuh suaranya. Pastinya nggak dengar. Tapi kalau kita pakai bone oscillator, itu kan nekennya tuh tertentu tuh. Nah, itu dia akan memberikan tingkat akurasi yang lebih baik. Begitu, Dr. Leni. Baik, terima kasih Dr. Fikri. Kalau bisa kita simpulkan, memang sebaiknya kita tetap mengerjakan pemeriksaan tes penala dulu ya dok ya. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari kolom kolom chat. Itu yang pertama adalah dari Dr. Fatia. Itu ingin bertanya pada Dr. Caca, menilai interaural attenuation untuk masking air conduction, apa sebelum masking bone conduction atau setelahnya, dok? Terima kasih, dokter. Sebelum, jadi proseduralnya adalah
kita memeriksa air conduction, kita memeriksa bone conduction, kemudian kita menilai apakah air conduction yang kita dapatkan sudah melebihi dari interaural attenuation atau tidak. Kalau dia melebihi, maka ditambahkan langsung dilakukan pemeriksaan dengan masking. Gitu. Jadi proseduralnya adalah tetap periksa air conduction, baru periksa bone conduction, kan udah keluar tuh grafiknya tadi yang seperti saya sampaikan tadi kan. Nah, dari situ baru lakukan pemeriksaan masking pada sisi yang membutuhkan masking. Begitu ya Dokter Fathia, apakah sudah terjawab? Ya. Saya harap sudah terjawab ya Dokter Fathia. Ya. Sambil ngebalet katanya tadi. Oh iya, oke, terima kasih Dokter Caca. Untuk pertanyaan berikutnya, ini ada dari Dokter Siti Faisa Abiratno. Terima Waduh. kasih Dokter. Ya, ini mah guru kita, jangan. Dok, ampun dok. Nah ini dibilang tadi dibahas tentang tes BING kah? Tes BING kan penting sekali untuk menilai betul. ada atau tidak komponen konduktif. Ya, Nah, betul. penempatan tes BING audiometri di dahi untuk menghindari radiasi akustik dan di prosesus mastoideus sebaiknya di mana, Dok? Ya, setuju Dokter Siti Faisa. Ya, memang wah ini mah maestro kita nih, guru kita, Iya, jadi salah guru saya. kita, Jadi betul Dokter Siti Faisa. Jadi ketika kita tidak yakin bahwa dia melakukan memang tes BING ini mohon izin tapi tidak banyak terbahas ya. Pada literatur itu kita lihat bahwa kalau yang saya cari dok sekarang saat-saat ini yang lebih mereka pakai adalah tadi dok tes Weber dan Weber audiometri. Benar dok, tes BING ini akan sangat memberikan informasi pada kita untuk membedakan apakah ini konduktif atau sensorineural, gitu ya. Dan tentu kita juga harus meyakinkan bahwa memang benar-benar bahwa memang pada satu sisi tes BING ini menjadi dibutuhkan pada pasien-pasien yang kita curigai tadi. Mohon izin dok, kalau misalnya saya bisa ditambahin, monggo dok ditambahin dok. Saya kalau sama Dr. Siti Faisa kita mah berguru sama Dr. Siti Faisa judulnya. Iya betul Dok. Banyak sharingnya dari Dokter Siti. Iya betul. Yang kedua Dok dari Dokter Siti Faisa juga ada pertanyaan. Untuk diagnosis patensi tuba minimal pergeseran berapa dapa yang dipakai untuk hasil yang valid Dokter Caca? Baik, izin dok. Jadi kalau kita menggunakan tes fungsi tuba, jadi kalau salah satu penggunaan tes fungsi tuba itu adalah pada waktu kalau dari sisi otologi adalah ketika kita mau melakukan tuboplasti dok. Jadi pada konsensus yang ada saat ini, kalau dia bergeser lebih dari minus 50 dB, kemudian disertai dengan namanya ada kuesioner EQ9, jadi kuesioner Extension Tube kuesioner 7. Jadi ada 7 pertanyaan yang ditujukan untuk mengevaluasi adakah kelainan dari fungsi tuba disertai dengan adanya impedans kurang dari minus 50 dekapascal itu menunjukkan bahwa adanya gangguan fungsi tuba. Tapi yang jadi masalah adalah kalau melakukan ETF pada fungsi gendang telinga normal itu yang dari beberapa literatur yang saya baca itu kesepakatannya agak kurang dok, karena ternyata memang untuk melakukan tes falsafa itu tidak semudah di teori. Jadi kadang-kadang pasien sulit untuk melakukan tes falsafa yang benar dan harus dilakukan berulang-ulang sehingga hasil tes falsafa dibandingkan tes Toynbee itu menjadi secara klinis hasilnya bervariasi. Berbeda justru dengan tes Toynbee yang tadi dengan perforasi gendang telinga dok. Itu hampir semua literatur confirm bahwa ini secara klinis maknanya banyak untuk menyatakan bahwa apakah misalnya seorang pasien itu punya prognosis yang kurang baik ketika dilakukan timpanoplasti
atau misalnya kita membutuhkan suatu tata laksana lain, misalnya tadi contohnya adalah timpanomastoidektomi atau balon tuboplasti. Pada kasus misalnya memang kelainannya gangguan fungsi tubanya sangat berat. Demikian dok, mohon izin. Terima kasih Dokter Caca. Ya, Ini ini gua sepertinya ujian NO sudah nih mulai judulnya. banyak yang tertarik dok. Jadi udah lumayan banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau dari Dokter Rini itu minta di-share tentang flowchart yang Dokter Caca dibuat di RSUI untuk hasil 2 tes pendengaran pada pasien sebagai rangkuman kuliah ini. Nanti mungkin Dokter Rini akan di-share. Baik, insya Allah. Ya. Nah, kemudian ini dari Agit Dwi Hidayat, ini alumni Akademi Audiologi Indonesia yang sudah bekerja di Ring Center. Ini ada pertanyaan, selamat pagi Dr. Fikri, izin bertanya. Untuk tes Weber audiometri dok, berapakah intensitas yang diberikan pada masing-masing frekuensi? Dan frekuensi berapa saja yang diperiksa dok? Terima kasih. Baik, tentu kita akan memberikan intensitasnya tadi yang penting justru adalah di 256 dan 500 gitu. 512. Ya di sekitar 250 dan 500 ya kalau misalnya di audiometri kan nggak 256 512. Nah, intensitasnya dengan intensitas maksimal dari bone oscillator sekitar 55 dB. Itu yang kita berikan dengan Weber audiometri. Demikian. Oke, terima kasih Dokter Caca atas pemaparannya. Untuk berikutnya ada Dokter Hisham. Ada yang bocor, ada yang bocor. Ada yang bocor ya, sebentar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dokter Hisham, Universitas Pajajaran. Izin bertanya dok, apakah masking pada pemeriksaan garpu tala yang terbaik ya dok? Lalu bagaimana memastikan masking tersebut sudah baik dok? Jadi tentang Garpu tala, pada kalau garpu tala sebenarnya tidak lazim secara klinis melakukan masking. Bisa saja misalnya kita memberikan bunyi tangan gitu ya di sisi sebelahnya, kemudian kita melakukan kita melakukan pemeriksaan di sisi kontralateralnya ya. Tapi itu tidak lazim. Secara klinis literatur juga memungkinkan, tapi tidak lazim dikerjakan. Karena prinsipnya garpu tala tadi adalah kita menggabungkan beberapa pemeriksaan seperti tadi, pemeriksaan Rina, pemeriksaan Weber, kalau perlu kita lakukan pemeriksaan Bing untuk mengkonfirmasi ini apakah ini konduktif atau sensorineural. Tapi untuk masking dengan garpu tala memang tidak lazim kita lakukan. Ya. Terima kasih Dokter Caca. Berikutnya ada lagi pertanyaan dari Dokter Imam Samsul Aziz dok. Selamat pagi dok, izin bertanya, apakah pasien dengan pemasangan Grommet dok boleh dilakukan timpanometri dan hasil timpanometrinya biasanya seperti apa ya dok? Nah, itu tadi. Kalau Grommet dilakukan timpanometri, kemungkinan hasil timpanometrinya seakan-akan B. Iya. Karena kan bocor. Gitu ya. Tapi yang penting justru pertanyaannya gini. Setelah Grommet dilakukan tes fungsi tuba Toynbee tadi, yang ETF2 tadi istilah kita ya. Kalau misalnya zaman residen bilangnya ETF2. Itu untuk mengetahui, terutama bermanfaat pada orang dengan otitis media efusi berulang. Jadi pada kasus otitis media efusi berulang, kemungkinan masalahnya adalah adanya suatu gangguan. Tadi ini juga ada pertanyaan dari Dr. Royan ya, yang bertanya bagaimana melakukan tes fungsi tuba ininya ya. Jadi saya balikin lagi, izin ya Dr. Lady, boleh ya? Ya boleh dok. Benar boleh? Boleh, silakan dok. Maaf. Ini kalau presentan sama ininya temenan begini nih jadinya. Oke, jadi gini. Ini tes tadi ada yang minta juga sedikit diulang cerita tentang tes fungsi tuba pada perforasi gendang telinga.
Jadi kita melakukan yang disebut sebagai tes fungsi tuba Toynbee, tes Toynbee. Jadi kita memberikan tekanan, jadi dari probe kita pasang probe di liang telinga, kemudian kita memberikan tekanan secara terus-menerus sebanyak 200 mm H2O kepada liang telinga yang membran timpaninya ada perforasi. Kemudian pasiennya diminta untuk menelan dengan mulut tertutup. Nah, kita lihat di sini setiap kali dia menelan harusnya tubanya terbuka, yang disebut sebagai prasat Toynbee. Kalau dia tubanya terbuka, maka tekanan yang 200 mm H2O tadi harusnya sebagian akan keluar nih. Bisa langsung keluar kalau bagus banget atau butuh beberapa kali pengulangan. Oke. Kalau misalnya dia dalam 3 sampai 5 kali pengulangan menelan, dia turun sampai sisa tekanannya adalah 0 sampai 50 mm H2O, maka kita nyatakan bahwa fungsi tuba eustachiusnya normal. Tapi kalau misalnya setelah 5 kali menelan, dia masih lebih dari 50 mm H2O, maka dia adalah suatu adanya kelainan pada fungsi tuba. Kalau dia berat, harusnya sisa tekanannya setelah 5 kali menelan masih lebih dari 150 mm H2O. Nah, apa yang mau dikerjakan setelah ini? Tentu kita harus melihat apa yang terjadi pada telinga tengahnya, apa yang terjadi pada protimpanumnya, jadi daerah muara tubanya, apa yang terjadi pada daerah mastoidnya. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Dan yang terjadi pada nasofaringnya yang terakhir. Karena ujung outputnya kan adanya di sana. Jangan-jangan ternyata di nasofaring ternyata ada adenoid yang persisten misalnya. Ya, tentu kan muara tubanya ngebukanya nggak maksimal. Apalagi kalau misalnya dengan menutup muara tuba lebih dari menutup muara tubanya lebih dari 80%. Nah, ya itu kan artinya sebenarnya yang mesti kita kerjain ya yang di ujungnya dulu dong. Adenoidnya mesti kita bersihin dulu. Tapi kalau adenoidnya bersih, ya kita telinga tengahnya bersih. Ya tentu kita curiganya adalah bahwa ini ototnya yang bermasalah di daerah lumennya dari tuba yang bermasalah. Maka tentu kita bisa mungkin bisa mengupayakan dengan melakukan tuboplasti pada balon tuboplasti pada tuba eustachius. Nah, kalau misalnya masalahnya dari kavum mastoid ya sampai meluas ke kavum timpani, meluas sampai ke muara tuba dari arah kavum timpani, tentu ya kita mesti melakukan eksplorasi, membersihkan evaluasi daerah protimpanum sebelum kita menutup gendang telinga tadi supaya tidak terjadi lagi tekanan negatif di daerah kavum timpani yang menyebabkan kita terjadi reperforasi. Demikian saya harapkan bisa menjawab pertanyaannya. Dokter Leni? Iya, maaf. Demikian ya, Dokter Imam atas pertanyaannya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Karena ini lumayan agak banyak, ternyata udah mulai siang, mulai pada bangun kayaknya, Dok ya. Iya, makin siang makin hangat. Mulai siang makin hangat, betul. Oke, ini dari Dokter Tiara Melati, Dok. Selamat pagi, Dokter Fikri. Apakah hasil audiometri nada murni dilakukan tanpa soundproof chamber valid dengan pemberian toleransi 5-10 desibel? Mohon pencerahannya, Dokter. Baik, tentu kita akan bicara tentang sebenarnya banyak alat yang sudah membahas mengenai non-chamber audiometri. Jadi seperti misalnya pada waktu kita bicara dulu pada kasus ototoksik pada pasien dengan TB, penggunaan chamber itu akan menjadi suatu masalah karena kuman pasien TB-nya kumannya akan selalu ngumpet tuh di dalam soundproof chamber kita gitu ya. Jadi akhirnya salah satu produk misalnya namanya Kudu Wave itu menggunakan chambernya dalam tanda kutip dibuat di dalam sekitar daun telinganya untuk mengurangi efek bocor dari luar. Jadi kalau kita punya earphone tuh ada efek noise cancellation-nya. Kenapa itu menjadi penting? Karena sebenarnya kita nggak bisa nih
menilai berapa besar sih sebenarnya efek dari noise yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau noise-nya banyak, tentu pastinya juga nggak menjadi valid ambang dengarnya berapa, gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan audiometri di luar chamber, tentu faktor-faktor noise tadi yang harus juga kita perhitungkan dan efek bocornya berapa banyak dari transducer yang kita gunakan. Sehingga validitasnya, menurut saya, validitasnya hanya akan mencapai cerita begini. Ini secara screening ringan atau berat. Begitu aja. Kalau saya mengambil amannya, dokter, saya hanya akan memberikan keterangan seperti itu bahwa oh ini ada kecurigaan gangguan pendengaran ringan sedang atau ini ada kecurigaan gangguan berat. Udah selesai di situ. Tapi saya nggak akan berani memberikan nilai angka, gitu ya. Baik, dokter, terima kasih. Kemudian kita Tanya Zoom gimana sih, Mas? Saya mau nanya di Zoom. Nah, ini kalau Dr. Andi Royan mungkin sudah terjawab ya, Dok, tentang pengulangan pencetakan tes fungsi tuba. Lalu kita berlanjut ke Dr. Muhammad Hilman, dokter dari Kota Bogor. Nah, ini izin bertanya, pasien post-op timpanoplasti dengan gangguan fungsi tuba, apakah boleh naik pesawat, dokter? Apakah boleh? Apa izin, Dokter Leni? Naik pesawat. Boleh Naik pesawat. Iya. Saya nggak melihat ada. Jadi gini, prinsip pertamanya adalah apakah kita sudah mengidentifikasi dulu belum gangguan fungsi tubanya kenapa? Gitu ya. Apakah misalnya tadi ada yang cerita tentang septum deviasi, ada yang cerita tentang konkahipertrofi misalnya, ada yang cerita tentang obstruksi dari muara tuba karena misalnya adenoid hipertrofi. Itu yang kita harus identifikasi karena kita kan bukan nangani gendang telinga, kita nanganinya adalah nangani otitis media. Jadi penata laksanaan kasus terhadap otitis media juga faktor risikonya juga harus kita tangani. Oke, kemudian apakah tentu kita harus menilai nih apakah ketika dia naik pesawat ada potensi untuk melakukan terjadi reperforasi atau tidak. Tentu antara lain adalah tergantung juga dengan jenis graf yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya perforasinya luas atau kita punya kecurigaan terhadap gangguan fungsi tuba, memang sebenarnya menggunakan graf yang lebih tebal seperti cartilage itu mungkin akan lebih memberikan manfaat dibandingkan dengan graf yang lebih tipis ya, misalnya kayak fascia dan sebagainya. Walaupun saya punya beberapa kasus ya, kita pasang cartilage, jadi dia perforasinya di posterior, kita pasang cartilage, kemudian pada waktu proses penyembuhan, justru anteriornya yang reperforasi, jadi yang di posteriornya dia tumbuh, anteriornya yang reperforasi ketika pasiennya pilek hebat pada waktu proses penyembuhan pasca timpanoplasti. Nah, itu yang juga, itu mungkin pengalaman saya yang masih sedikit, itulah yang mungkin bisa saya share bahwa sangat penting sebenarnya tes fungsi tuba tadi untuk memberikan prognosis keberhasilan dari proses timpanoplasti. Ya, terima kasih Dokter Fikri. Ini ada Prof. Helmi sepertinya, Dok, mau bertanya. Iya, nih izin Prof. Langsung dibuka aja, Prof, itunya mute-nya, Prof. Kalau ingin. Halo. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Silakan, Prof. Oh, ini Dok, sudah Kalau kita ingin pasang kayaknya. Gomecu pada pasien dengan posterior retraction di kuadran mana harus dipasang? Prof, mohon izin Prof, kalau misalnya dia terjadi posterior retraction, pertanyaan pertama sekarang adalah apakah membran timpani kita itu bukan sesuatu yang sudah atrofi, Prof? Gitu ya. Jadi karena kalau misalnya dia atrofi, pertanyaannya adalah kembali lagi ke fungsi tekanan telinga tengah, Prof, yang waktu itu mungkin dibahas oleh Dokter Diana. Jangan-jangan sebenarnya
di daerah ismusnya itu sudah ada gangguan gitu ya. Jadi ketika kita memasang simply hanya memasang essential tube apa namanya Station. ventilation tube, ventilation tube, kita kan nggak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus justru pada adanya retraksi di posterior, kita harus, menurut saya akan melakukan eksplorasi terhadap kondisi telinga tengahnya. Contohnya misalnya dengan kita melakukan infiltrasi NaCl ke liang telinga yang kemudian dia bocor masuk ke dalam kavum timpani, itu membran timpaninya harusnya kan dia lepas, Prof, dari perlengketannya. Yang waktu dia lepas itu kita menemukan gendang telinga seperti apa? Apakah gendang telinganya kepleh, atropicans, atau gendang telinganya masih baik? Kalau gendang telinganya lepasnya bagus, nggak ada bocor apalagi, ya menurut saya sih ada tempatnya ya, Prof ya. Insya Allah lebih membantu lah dia dengan pemasangan misalnya ventilation tube tipe jangka panjang, misalnya T-tube gitu, Prof. Tapi kalau misalnya dia gendang telinganya waktu lepasnya kita lihat sudah atrofi, saya saat ini cenderung akan melakukan pemasangan. Kalau kemarin itu waktu kita di mana? Dan waktu kita kemarin di Italia itu ada cerita tentang preventif timpanoplasti. Jadi mengganti gendang telinga yang tadinya atrofi dengan cartilage di sana untuk mencegah terjadinya retraksi berulang atau terjadinya otitis media, retraksi berulang dari membran timpani tadi. Demikian, Prof. Izin, Prof. Mungkin banyak salah, Prof. Ya, betul sekali. Memang saya juga bingung kalau kita memeriksa timpanometri atau dengan tes Toynbee tadi itu untuk menilai fungsi tuba. Nah, kalau terjadi sumbatannya pada isthmus, lalu kita berdasarkan itu melakukan timpanoplasti. Kira-kira prognosisnya bagaimana itu? Kalau gangguannya pada isthmus itu. Jadi kapan kita harus melakukan eksplorasi itu jadinya gitu. Iya, izin, Prof. Kalau dari beberapa literatur, Prof, kalau misalnya kondisinya gross, berat, Prof, jadi kalau misalnya dari tes fungsi tuba pada kondisi perforasi, jadi ini yang tes fungsi tubanya harus dengan perforasi ya, Prof ya? Bukan yang tes fungsi tuba biasa dengan gendang telinga utuh. Betul. Kalau misalnya dia sisa tekanannya setelah melakukan menelan 3-5 kali masih di atas 150 mm H2O, itu artinya kesalahannya di bawah, Prof. Kemungkinan besar kesalahannya di bawah. Jadi kita nggak bisa simply hanya melakukan miringoplasti saja, tapi yang disarankan adalah kita evaluasi dari CT scan-nya, apakah ada masalah di mastoidnya, ada masalah di telinga tengahnya. Kalau semuanya bersih ya kita curiganya masalahnya di isthmusnya, dan di situ ada beberapa literatur lagi yang bercerita tentang pentingnya melakukan tuboplasti, Prof, pada kasus ini. Cuman masalahnya, Prof, izin, gangguan di tuba Eustachius itu kan bukan hanya penebalan, Prof. Bisa saja misalnya terjadi gangguan maturasi pada tulang rawan di daerah tuba Eustachius. Itu yang jadi agak masalah tuh, Prof. Jadi walaupun kita gedein, walaupun kita sudah lakukan tuboplasti, tetap aja dia kepleh juga, Prof. Jadi terutama pada kasus-kasus misalnya anak-anak dengan, biasanya kalau misalnya agak lebih repot tuh kalau anak-anak dengan Down syndrome atau kelainan kraniofasial, itu kita harus lebih curiga bahwa itu ada gangguan maturasi di sisi tulang rawan dari tuba Eustachius. Jadi kelainannya biasanya, makanya pada kasus retraction tympanic membrane dengan gangguan pendengaran ringan yang tidak berubah jadi kolesteatom, beberapa kan juga menganjurkannya cuman wait and see ya, Prof ya, melihat aja gitu, karena sebenarnya mereka juga tahu bahwa tubanya nggak bisa lebih baik lagi dari itu gitu, Prof. Ya baik, Dr. Caca, terima kasih keterangannya. Terima kasih, Prof. Izin, Prof. Mohon maaf ilmunya Maju segini terus, aja, Prof. Masya Allah. Maju terus, Caca. Terima kasih Prof. Helmi atas masukannya. Kemudian kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya ya, Dokter Caca ya. Yap. Untuk Dokter
Ilham, Dok, dari PPDS THT BKLF KUI. Selamat pagi, Dokter. Izin bertanya, apakah memungkinkan pada hasil ETF didapatkan adanya gangguan fungsi tuba, Tadi namun ya, tidak dipetik. namun tidak disertai dengan gejala klinis dari Ya, gangguan fungsi tuba tersebut. Anda share. Yang mana sih? Dan apakah bisa dijadikan sebagai modalitas untuk screening, Dok? Terima kasih. Gimana Mbak Leni? Sorry. Maaf. Ini, Dok, memungkinkan pada hasil ETF itu didapatkan adanya gangguan fungsi tuba, namun tidak disertai dengan gejala klinis dari gangguan fungsi tuba tersendiri. Nah, apakah bisa dijadikan modalitas untuk screening, Dok? Oke. Pertama, ceritanya ini ETF yang mana nih? ETF yang dengan genang telinga utuh atau ETF dengan perforasi? Kalau ETF dengan genang telinga utuh memang agak lebih susah karena sangat tergantung pada kooperatifan pasien. Jadi kan kalau misalnya kita kasih genang telinga utuh tuh sebenarnya kita melakukan pemeriksaan impedans audiometri impedans berulang setelah pasien diminta untuk melakukan suatu perasat pada tuba Eustachius. Ya, jadi harusnya dia kalau dia habis Toynbee lebih negatif, kalau dia habis falsafa lebih positif. Yang jadi repot adalah kadang-kadang pasiennya susah tuh untuk mengikuti perintah dengan benar. Jadi hasil outcome-nya itu kalau saya baca-baca ya nggak terlalu, kesimpulannya tuh nggak firm gitu loh Dokter Leni. Jadi kita cuman bisa bandingin antara telinga kanan sama telinga kiri. Kalau misalnya yang kanannya berubahnya signifikan, yang kiri tidak, harusnya ini ada nih masalah. Tapi yang penting juga adalah Eustachian Tube Dysfunction Questionnaire. Jadi ETQ7 itu tadi. Jadi itu harusnya berkorelasi dengan keluhan tadi. Kalau misalnya cuman mungkin yang ditanyakan tadi adalah pada kasus perforasi. Kalau perforasi kita bisa ambil bahwa kalau misalnya dia gangguan tubanya yang berat, yang jadi dengan menelan berulang kali dia ternyata ada masalah, tentu kita harus explore masalahnya di mana. Kalau kita lihat tadi dari penelitiannya, kalau dia gangguannya mild sampai moderate, itu resiko kegagalan uptake dari grafnya itu cuman sekitar 20-30%. Tapi kalau dia berat, itu resiko kegagalan uptake grafnya bisa sampai lebih dari 60%. Nah, itu jadi sebenarnya kita harus, yang penting adalah ini masuknya yang mana nih? Yang beratkah atau yang ringan sedang? Kalau ringan sedang sih ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa dengan memperbaiki kondisi telinga tengahnya, dengan kita melakukan pada waktu kita timpanoplasti ngecek ke arah ismus dari timpani, muara tuba, protimpanum dan sebagainya, itu akan memperbaiki kok fungsi dari tuba itu Eustachius tadi. Tapi yang berat itu yang memang harus kita hati-hati, kita harus eksplorasi lebih jauh lagi. Apakah ada tindakan lain yang harus kita lakukan sebelum melakukan tindakan timpanoplasti? Demikian Dokter Deni. Ya, baik, terima kasih Dokter Caca. Ini masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Kira-kira dokter masih bersedia? Saya tergantung ini nih, tergantung dari panitia dan peserta. Kalau saya sih orangnya pasrahan ya Bu. Iya, sama Dok, lagi tugas juga. Iya, ini ada pertanyaan dari Dokter Kusmita, Dok. Mohon izin, berapa lama evaluasi pendengaran pada kondisi pasien post-operasi atau setelah terapi medikamentosa OMSK? Berapa lama evaluasi pendengaran? Berapa lama? Oke. Mungkin dari pasien pasca operasi itu kita harus evaluasi lagi tes pendengaran berapa lama gitu kali ya Dok? Atau setelah terapi? Ya. Kalau pasca timpanoplasti sih sebenarnya hanya mulai timpanoplasti kita bisa evaluasi di 1,5 bulan ya. Tapi kalau kita melakukan osikuloplasti itu saya punya pengalaman sampai 3 bulan tuh masih bisa progresif, makin lama makin bagus. Jadi karena kadang-kadang tergantung pada misalnya
di dalam itu tulang pendengaran yang kita pasang itu udah pada nempel atau belum dan sebagainya itu bisa bisa berpengaruh pada outcome dari hasil pemeriksaan kita. Jadi biasanya saya kalau mau ngambil titik yang paling ujungnya adalah di 3 bulan pasca operasi. Tapi tentu juga kita mesti lihat nih, kadang-kadang ada pasien yang misalnya gendang telinganya nggak kering-kering tuh, malah ini misalnya habis operasi kan kadang-kadang kita ketemu kayak gitu ya. Ya tentu juga kita harus melihat klinisnya. Kalau klinisnya gendang telinganya masih bonyok ya jangan dibikin pemeriksaan Pendengaran. audiometri evaluasi dong. Orang dia masih udem kok di sana. Betul. Ya, betul dok. Pertanyaan berikutnya dok ya. Dari Dr. Maro dok. Izin bertanya, seandainya perbandingan air conduction dan bone conduction dextra tidak semua memenuhi persyaratan nilai IA-nya, apakah tetap kita masking atau tidak ya dok? Atau satu frekuensi masking semua, atau hanya frekuensi yang memenuhi syarat nilai IA-nya saja dok yang dimasking? Oke, ya jadi prinsipnya adalah masking itu kita lakukan sesuai indikasi. Ya, jadi misalnya pada kasus gangguan perforasi gendang telinga kayak tadi itu kan tidak semuanya membran timpaninya hasil audiometrinya membutuhkan masking. Kalau dia gapnya kecil tidak perlu untuk melakukan masking. Ini air conduction ya, melakukan Ya, air masking air conduction dan conduction. ya. Ya, kalau bone conduction semua dilakukan masking. Prinsipnya begitu ada gap, dia semuanya lakukan masking. Tapi kalau air conduction, tentu yang melewati IA saja yang kita lakukan masking. Ya, terima kasih Dokter Caca. Berikutnya masih ada 2-3 pertanyaan lagi dok. Itu dari Dokter Mirna. Selamat pagi dok, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai plus minusnya dari pemeriksaan FTF dan sonotubometri? Mana yang lebih presisi untuk menilai tuba? Terima kasih Dokter Baik. Caca. Ya, jadi ETF itu dia hanya bicara mengenai Eustachian tube dysfunction yang tipe sumbatan, gitu ya. Jadi tidak bicara dengan Eustachian tube dysfunction yang tipenya adalah patulus. Kalau kita mau bicara patulus tuba, maka yang paling baik adalah sonotubometri. Gitu ya. Cuman masalahnya sonotubometri itu alatnya dan pemeriksaannya lebih repot. Alatnya juga setahu saya coba literatur searching sama alat, kayaknya lebih banyak di lab untuk sonotubometri itu. Dan pemeriksaannya juga lebih repot sebenarnya. Jadi dipasang dari hidungnya bunyi, kemudian kita dengar rekamannya di dalam telinga dan sebagainya dengan pasien melakukan prasat dan sebagainya. Saya coba cari benda jualannya, saya belum ketemu tuh Dokter Mirna. Jadi secara klinis pragmatis sonotubometri itu posisinya masih di literatur. Jadi belum banyak dipakai untuk klinis praktis. Walaupun mungkin kemarin Dr. Widayat dan teman-teman di RSCM FKUI juga sudah mulai mengembangkan pemeriksaan sonotubometri, tapi setahu saya ini pemeriksaannya masih belum ada di klinis praktisnya. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat tadi Prof. Helmi juga bercerita tentang bagaimana melakukan penata laksanaan tuba. Saya setuju, Prof. Kita bikin diskusi ya, Prof. ya. Bagaimana melakukan penata laksanaan tuba pada kesempatan yang lain ya, Prof. Karena itu juga di luar terapi-terapinya sudah banyak tuh. Ada apakah dia cukup dengan misalnya melakukan latihan atau misalnya kapan kita butuh melakukan tata laksana di hidungnya, kemudian balon tuboplasti, bahkan sampai rekonstruksi muaka tuba. Nah itu saya rasa butuh satu diskusi panjang lagi tuh untuk plus bagaimana melakukan diagnostik terhadap macam-macam kelainan yang ada di tuba Eustachius. Oke, terima kasih Dokter Caca. Yaitu usulan dari Prof. Helmi mungkin ingin mengusulkan pembicaraan gangguan ventilasi di ismus dan penata laksanaannya juga ya Dokter Caca. Jadi mungkin bisa dijadikan satu dengan gangguan ventilasi di tuba. Kemudian dari Dokter Rini Resmina dok,
apakah dari pemeriksaan fungsi tuba dan timpanometri dapat menentukan teknik operasi timpanoplasti kita, dokter? Ya, tadi pertama adalah bahwa kita harus kalau pada perforasi atau non perforasi, hati-hati tadi saya sampaikan ada satu kasus yang seakan-akan tubanya tes impedans audiometrinya normal, yang tadi ternyata di balik gendang telinga ada massa. Kenapa kok dia normal? Karena si massa tadi ikut bergerak ketika diberikan suara. Jadi yang disebut sebagai kolesteatoma konduktif kolesteatoma. Jadi tidak terlihat adanya dislokasi atau ya dislokasi dari si tulang pendengaran tadi, tapi ternyata itu digantikan oleh adanya kolesteatoma. Nah, benar bahwa kita bisa memperkirakan tadi harus teknik apa yang kita gunakan berdasarkan hasil tes-tes yang kita kerjakan sebelum operasi. Tapi tentu kan kita harus dikonfirmasi tadi, makanya pemeriksaan tidak boleh hanya pemeriksaan fungsi. Pemeriksaan harus juga bercerita dengan dikonfirmasi dengan pemeriksaan anatomi. Karena itu tadi saya tidak kuliah pada sharing saya hari ini, saya nggak mau tuh cuma periksa fungsinya doang. Karena kita dokter THT, bukan audiolog. Kita menggabungkan antara ilmu pemeriksaan fungsi pendengaran dengan temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi anatomi. Baru kita jadi dokter THT yang melakukan perencanaan suatu tindakan operasi. Demikian, Dok. Ya, terima kasih, dokter. Ada satu lagi ya, Dok. Tanggung, Dok. Kasihan ini, dokter. Iya. Ala dari Unhas, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, dokter. Apakah ada batas kenaikan masking untuk bone conduction, terutama hasil intensitas bone conduction sebelum masking sekitar kurang lebih dari 10 desibel, Dok? Oh, jadi misal ini sebenarnya bone conduction-nya sebelum masking itu kurang dari 10 desibel. Jadi misalnya 0 atau minus 5, minus 10 gitu ya. Itu tadi tuh salah satu contohnya tuh Dokter Ruli ngerjakan. Jadi kenaikannya tentu kita batas kenaikan itu yang jadi masalah adalah batas memberikan masking. Karena itu kalau terjadi konduktif bilateral, ada resiko bahwa kita akan menyebabkan terjadinya overmasking. Ya, jadi itu teknis, itu lebih teknis lagi dari sisi audiologi. Karena itu misalnya cara mencari bone conduction-nya tekniknya bukan pakai masking yang standar, tapi misalnya kita pakai SAL. Itu adalah teknis audiologi yang lebih advance lagi untuk mencari berapa apakah ada resiko kecurigaan tuli campur pada seorang pasien yang mengalami konduktif bilateral. Demikian, Dok. Ya. Jadi yang batasnya bukan batas kenaikan BC-nya, tapi batas memberikan maskingnya yang ada. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Caca. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya, dokter. Jadi sudah selesai semua. Lunas ya saya pertanyaannya. Iya, Dok. Terima kasih banyak atas pemaparan dan sharing ilmunya, Dok. Semoga bermanfaat. Terima kasih Prof. Helmi juga sudah memberikan masukan, Dr. Siti, Faisa juga sudah memberikan masukan pada kami semua. Semoga kuliah hari ini dan sharing dari Dr. Caca bisa menjadi masukan dan kedepannya bisa menjadikan pembelajaran buat kita semua untuk sebagai dasar pemeriksaan audiometri yang mungkin sebagian besar dari kita semua itu memang agak sulit ya, Dok, untuk dipahami gitu, Dok. Jadi perlu ilmu tingkat tinggi sepertinya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Dokter Lina, terima kasih banyak atas waktunya. Dokter Sali, Dokter Diana Rosalina, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini ya, Dok. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jadi manfaat. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Caca untuk ilmunya. Terima kasih, Dok. Matur nuwun.